Kalau kita makhluk yang beriman dan takwa setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal soleh, kita taat kepada Allah, kepada Rasulullah, maka yarham, akan mendapatkan rahmat. Tapi kalau kita makhluk yang kafir, yang munafik, yang berpaling daripada ayat-ayat Allah, maka yu'adzi, akan diajar gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعوكم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو مؤذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم. Kita lihat dulu ya nih untuk penjelasannya dari ayat yang 48 dulu. Maka kata Allah, perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan untukmu. Jadi ada perumpamaan yang Allah buat untuk kita kepada Nabi Muhammad. Fala yastati'una sabila, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena itu mereka menjadi sesat. Apa situ? Fadhallu fala yastati'una sabila, maka mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan inna lamab'utsuna khalqan jadida. Dan mereka berkata, jadi orang-orang kafir ini orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Mereka bertanya kepada Rasulullah, orang-orang kafir, ya Muhammad, kalau kami sudah mati dan tulang belulang kami sudah hancur semuanya, apakah kami akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang seperti semula, yang seperti sekarang ini?
Maka kemudian jawaban Allah melalui lisan Rasulullah, "Qul kunu," katakanlah wahai Muhammad, jadilah kamu hijaratan minal hadida, jadilah kamu batu atau besi. Jadi ini sebagai sebuah sindiran. Ya, jadi sebagai sebuah sindiran. Au khalqam mimma yaqulu fi sudurikum, atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali gitu. Jadi jadilah kamu benda mati saja deh kalau gitu. Jadi sebagai sindiran. Atau jadi makhluk yang menurut pikiran kamu, makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup lagi menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Kemudian katakanlah, yang menghidupkan itu adalah yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan bergeleng-geleng, menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. Jadi ini ada dialog antara Nabi Muhammad dengan kaum kafir. Nah, orang kafir itu bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau kami sudah mati, kami sudah jadi tulang belulang, apa kami akan hidup kembali? Gitu, akan menjadi makhluk seperti sekarang ini kembali. Maka kata Allah yang diperintahkan kepada Rasulullah, katakan Muhammad, jadilah kalian benda mati saja deh kalau begitu. Jadi batu atau jadi besi, atau jadi makhluk yang besar yang tidak akan mungkin kembali seperti gunung gitu kan, jadi benda mati lah. Maka kemudian kemudian mereka akan bertanya, siapa yang menghidupkan kembali kami? Jadi pertanyaan simpel sekali. Ada 3 pertanyaan. Kalau kami mati, apakah kami akan dihidupkan seperti semula sekarang ini? Lalu siapa yang menghidupkan kami? Nah gitu. Maka yang pertama oleh Allah dijawab ketika orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah kami akan hidup kembali seperti sekarang dengan kondisi sekarang seperti ini, badan kami hidup kembali? Maka kata Nabi, jadilah kalian batu, jadilah kalian benda mati kalau gitu. Kalau kalian memang mengatakan bahwa tidak bisa hidup lagi, gitu. Kalau benda mati kan hancur, tidak hidup lagi kan, kecuali dikehendaki Allah. Dan kemudian mereka bertanya, terus siapa yang menghidupkan kami itu? Maka kata Allah melalui lisan Rasulullah melalui Al-Quran ini, katakanlah yang menghidupkan itu adalah yang menciptakan kamu pada awal pertama kali. Lalu bertanya lagi, kapan kiamat akan datang, wahai Muhammad? Maka jawablah kata Allah kepada Nabi Muhammad bahwa kiamat itu boleh jadi sudah dekat waktunya, yaitu yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadunnuna illa bismi illa qalila, yaitu pada hari ketika Allah memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur. Jadi ketika mereka itu bertanya, kapan kiamat akan datang? Maka jawaban Rasulullah atas perintah Allah, katakanlah bisa menjadi kiamat itu sudah dekat. Pada saat kiamat itu, kalian yang mati, kalian mati semua, kemudian kalian sudah di dalam kuburan kalian. Kemudian pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyeru membangkitkan kalian kembali, ya, melalui tiupan malaikat Israfil yang kedua. Maka bangkitlah semua, fatastajibuna bihamdihi, kemudian ada panggilan dan seruan, maka semua datang memenuhi seruan itu. Di mana nggak datang karena digiring oleh malaikat yang bengis gitu kan. Kalau kita mah digiring sama tentara-tentara yang punya senjata gitu. Sedangkan malaikat lebih hebat dari itu. Ya kita aja nggak usah jauh-jauh. Kalau kita lihat di zaman dahulu, zaman penjajahan kan, bagaimana para pahlawan kita, para rakyat digiring dengan senjata. Kalau nggak ditembakkan gitu kan. Kalau bandel tembakan gitu kan. Maka nah nanti itu begitu, kita digiring oleh malaikat yang menjaga barisan masing-masing tidak bisa kemudian membangkang, dan semuanya patuh terhadap seruan Allah. Dan mereka akan merasakan bahwa hidup di dunia ini sangat sebentar sekali dibandingkan pada masa itu, pada masa ketika mereka digiring untuk dihisab. Jadi merasa lama sekali hidup, bahwa satu harinya dalam kehidupan akhirat itu sama dengan takaran 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Ada yang mengatakan 60.000 tahun dalam kehidupan dunia. Satu harinya, satu saat fil akhirah, ada satu hari bisa ada satu al-yaum fil akhirah alfi syaratin mimma ta'udun. Satu hari dalam kehidupan akhirat adalah dalam hitungan kita seolah-olah 1000 tahun. Jadi mereka akan merasakan bahwa seolah-olah hidup di dunia itu sebentar. Saking lamanya mereka melalui proses itu. Jadi kata Rasulullah begitu ketika ditanya,
kapan kiamat itu datang? Kiamat itu datang boleh jadi sudah dekat. Dan pada saat kiamat itu ketika kalian dimatikan semuanya, maka akan dibangkitkan dari kuburan-kuburan kalian dan akan kemudian kalian disuruh untuk mendatangi surga itu. Dan kalian memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Kuasa pada saat itu. Dan kalian akan mengira dan kalian akan merasakan bahwa tidaklah hidup dalam kehidupan dunia ini hanya sebentar saja. Ya maka sebentar kan. Jarang yang kita sampai sekarang 200 tahun umurnya kan. Paling banter 100 tahun, 120 lah, itu juga udah tua rentak kan. Banyakan ya remnya antara paling 70, 80, ya kan? Ya memang kalau umur mah nggak ada yang tahu, tapi kita kan keumumannya 80 tahun, 90 tahun kan orang udah pada pikun tuh. Ya, padahal alhamdulillah 70 tahun masih nggak pikun kan? Ya alhamdulillah. Tapi masih ada banyak orang yang 70 tahun udah pikun. Nah, gitu karena waman nu'amirhu naskisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya maka akan berkurang fisiknya. Gitu. Jadi orang yang umurnya panjang pasti fisiknya akan berkurang. Baik fisiknya maupun akalnya. Ada yang memang sudah pikun kembali. Itu memang sudah begitu. Jadi jangan aneh. Kalau kita tua ada aja yang kurang. Badan sudah mulai kerut, gigi sudah mulai ompong, ya kan, rambut mulai kubanan dan lain sebagainya. Kemudian wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau perkataan yang ihsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum, sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kita ini diperintahkan kepada Allah, kepada kita oleh Allah melalui lisan Rasulullah adalah agar kita selalu mengucapkan kata-kata yang ihsan. Artinya gini, kalau kita dicaci maki sama orang, jangan dilawan. Kalau kita misalnya dimaki-maki, jangan balik maki lagi. Tapi ucapkan yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah memberikan hidayah kepada, mudah-mudahan ya engkau akan mendapatkan kebaikan. Jadi jangan dilawan. Misalnya, hei binatang, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita lawan lagi ucapan kasar dan ucapan kasar, maka akan terjadi permusuhan. Tapi kalau orang mencaci maki kita kemudian kita balas dengan yang baik, maka kita nggak ada dosa, dosanya dia yang tanggung gitu kan. Maka, berarti kalau kita dilawan maka kita akan tetap menanggung akibat. Kenapa? Tapi kalau seandainya itu adalah sebuah kezaliman dalam artian sudah berupa tindakan, itu wajib. Misalnya harta kita dirampas, hak kita dirampas, bagus kita ambil hak kita. Tapi kalau ucapan nggak perlu dilawan. Kan sekarang ini banyak orang yang terjebak dengan ucapan orang lain. Ya, padahal orang kerek, orang miskin, ya mah nggak tahu apa-apa. Kan kalau dengar kan kesinggung kan. Ya kan, kalau dia dengar padahal orang ngomong gitu kan, Allah, itu omongan, ya kan. Maka jawabannya nggak usah gitu. Ya Allah, mudah-mudahan ya. Saya mah memang orang miskin, tapi alhamdulillah saya miskin juga. Insya Allah dapat berkah dari Allah. Saya doakan ya, mudah-mudahan Anda orang kaya mendapatkan hidayah dari kekayaannya. Makasih doanya. Itu yang lewat. Padahal memang orang nggak tahu atau orang miskin, orang kira ngomong apa lu bacuku. Udah ribut pasti kan? Ya kan? Kalau kita lawan dengan ucapan yang sama yang menghina, maka akan timbul permusuhan antara pandangan orang yang mengucapkan itu. Berbeda dengan kalau kita balas dengan sesuatu yang baik. Maka kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang ihsan, yang baik, perkataan yang penuh dengan hikmah, perkataan yang penuh dengan doa, perkataan yang tidak menimbulkan rasa sakit kepada orang yang mendengarnya. Kenapa? Karena setan itu berusaha menimbulkan permusuhan di antara kita. Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Rabbukum a'lamu bikum, Tuhanmu mengetahui kondisi kamu, Tuhanmu mengetahui keadaan kamu. Iya sya'yarhamkum, kalau Allah berkehendak maka Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Iya sya'yu'adzibkum, maka kalau Allah berkehendak maka akan mengajar kamu. Itu kalimatnya. Jadi Allah tuh tahu, paham tentang kita semua nih.
Artinya apa? Kalau kita makhluk yang beriman dan takwa setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal soleh, kita taat kepada Allah kepada Rasulullah, maka yarham, akan mendapatkan rahmat. Tapi kalau kita makhluk yang kafir, yang munafik, yang berpaling daripada ayat-ayat Allah, maka yu'adzi, itu akan diajar gitu. Itu dalam rumusnya begitu tuh. Jadi kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dengan iman dan amal kita, dan kita menjaga dengan ketakwaan kita, maka yarham, akan mendapatkan rahmat. Jadi kalau pada orang ingin mendapatkan rahmat dari Allah, syaratnya itu iman, amal dan takwa. Iman yakin, amal adalah sebuah perbuatan ketaatan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan takwa itu menjaga agar istiqomah, jaga melaksanakannya dengan benar. Jadi gini kalimatnya. Padahal kalau beramal itu harus dengan takwa. Artinya apa? Amal itu akan menjadi amal soleh kalau dengan takwa. Kenapa bisa begitu? Karena amal soleh dengan takwa itu akan memunculkan pahala yang besar. Contohnya apa? Kalau orang beramal itu harus niatnya benar, caranya benar, bukan? Niatnya benar, cara melakukan harus benar. Padahal niat sholat subuh, tapi sholat subuhnya 4 rakaat. Niatnya benar tuh, sholat subuh, tapi cara melaksanakan sholatnya 4 rakaat, benar nggak? Salah. Itu dia hasilnya. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beramal soleh sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Benar niatnya, benar cara melaksanakannya, baik yang dohiyah maupun batiniyah. Nah, ketika kita melakukan itu, maka adalah yarham, kita mendapatkan rahmat. Ya, kita yarhamna kalimatnya. Kalau di sini yarhamkum karena ada kulnya. Nah, kalau kita berpaling daripada hal tersebut, maka yu'adzibkum atau yu'adzibna. Kita akan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila, dan Allah menjelaskan bahwa tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kepada mereka kecuali untuk menjadi atau menjaga bagi mereka. Jadi Nabi Muhammad itu diutus kepada umatnya, kepada orang-orang kafir itu bukan untuk menjaga, karena tentang mendapatkan rahmat dan azab itu adalah tugas Allah, adalah kewenangan Allah. Tugas Rasulullah hanya menyampaikan. Jadi kalau kita sudah nyampein, ya udah serahkan kepada Allah. Apakah Allah akan memberikan hidayah atau Allah akan azab. Jadi tugasnya kita ini adalah menyampaikan kebenaran. Kalau sudah disampaikan kebenaran itu kepada orang yang memang harus mendapatkan itu, tergantung dia nih, dan tergantung Allah. Kan hidayah itu Allah yang punya. Kalau kita misalnya ceramah, atau kita berpidato, atau kita melakukan yang bersemilah, ada orang yang tersentuh, ada orang yang biasa-biasa aja kan. Ada nih kita ceramah, atau sejauh-jauh udah sholat. Ketika saya mimpin sholat kan ada orang yang rasakan tentang sholat itu nikmat, ada orang yang justru merasa panjang banget sholatnya, lama banget sholatnya. Nah itu maksudnya, karena hidayah itu milik Allah. Kalau orang yang mendapatkan rahmat dari Allah akan merasa nikmat dalam sholatnya, walaupun panjang bacaannya, walaupun lama misalnya, akan nikmat. Tapi kalau orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan azab, dia akan merasa lelah, dia akan merasakan kok lama banget gitu. Nah itu artinya dia sedang dalam kondisi diajar oleh Allah. Hati-hati walaupun dia sholat, termasuk begitu. Jadi dalam kehidupan itu memang begitu. Oleh karenanya kita harus ada pertolongan sama Allah. Ya Allah berikan hidayah kepada saya. Silakan berikan hidayah. Untuk apa? Untuk senantiasa menerima kebenaran dan menjalankan kebenaran. Kemudian, dan Tuhanmu mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Atau man itu bisa kalimatnya siapapun yang ada di langit, siapapun yang ada di bumi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami, kata Allah, telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atau sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Nah itu kalimatnya, kelebihannya. Jadi di antara Nabi dan Rasul itu ada yang dilebihkan dengan diberikan wahyu berupa kitab. Misalnya Nabi Daud di sini dijelaskan dilebihkan oleh Allah dengan memberikannya kitab Zabur sebagai pedoman. Nabi Muhammad dengan kitab Al-Quran, Nabi Musa dengan kitab Taurat, Nabi Isa dengan kitab
Injil. Nah itu kelebihan-kelebihan yang diberikan. Atau kelebihan-kelebihan kepada Nabi Ibrahim. Walaupun tidak ada sampai kepada kita suhuf-suhufnya, tapi dia selalu disebut-sebut oleh kita sepanjang hidup kita. Sepanjang sholat kita kan kita selalu menyebut Nabi Ibrahim kan. Ya kan, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dalam sholawat kita kan disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Maka seperti itu. Antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad dibaca dalam sholat kita. Itu kalimatnya. Kemudian qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri anhum wa la tahwila. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya. Jadi Nabi itu diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang yang menyembah patung, menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka kata Nabi, datangkanlah panggil Tuhan-Tuhan selain Allah ke hadapan saya. Maka mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya. Ini kamu menyembah patung, bisa nggak menghilangkan bahaya kamu atau merubah sesuatu? Karena sesuatu yang disembah selain Allah itu tidak memiliki kemampuan apapun. Ya kan? Maaf, orang menyembah patung, udah tahu patung nggak bisa apa-apa disembah. Orang menyembah uang atau menyembah batu akik ya kan, keris, dimandiin, diapain, diperlakukan sebagaimana benda yang ada ruhnya gaib, nggak bisa apa-apa. Ya, kalau bergerak bisa jadi itu sihir atau trik. Tapi mereka nanti di hadapan Allah itu tidak akan mampu berbuat apa-apa. Bahkan di hadapan Allah apa yang disembah selain Allah itu akan mengingkari penyembahnya. Jadi kalau di dunia tuh patung disembah, maka nanti di akhirat itu dipanggil sama Allah. Dulu disembah sama ini bulan, apa benar lu kamu menganggap Tuhan? Enggak ya Allah, mereka aja yang bodoh. Saya mah nggak mau disembah karena saya tahu saya nggak mungkin berani untuk melakukan ini, akan mengingkari. Saya tidak merasa disembah dan saya tidak mau disembah. Mereka ada yang menyembah saya karena kebodohan. Jadi semua yang disembah selain Allah, apapun itu, termasuk Nabi Isa alaihissalam yang dianggap Tuhan, termasuk malaikat Jibril, Ruhul Qudus yang dianggap sebagai Tuhan. Nah itu mengingkari. Ditanya juga tuh Nabi Isa, Isa, kamu di dunia dianggap sebagai Tuhan, emang kamu mau jadi sembah? Nabi Isa akan mengingkari, Allah, saya ini utusan, saya mau biasa. Saya tidak ingin disembah oleh siapapun, karena saya tidak layak untuk disembah. Mereka saja yang bodoh menjadikan saya sebagai sesembahan. Saya ini adalah Nabi dan Rasul yang saya diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran dan memperingatkan mereka tentang apabila mereka melanggar atau melakukan perbuatan kejahatan dan dosa, maka akan diancam dengan ancaman neraka, surga dan neraka yang disampaikan oleh para Nabi dan para Rasul. Nah itu nanti akan begitu. Kemudian ulaika alladziina yad'una yabtaguna ilaihi alwasilata ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba. Mereka atau orang-orang yang mereka seru itu, ya, artinya benda-benda atau apapun yang mereka jadikan sebagai Tuhan, yang mereka jadikan ritual-ritual, ya, baik itu patung maupun hal-hal lain yang disembah selain Tuhan, mereka sendiri akan mencari jalan kepada Allah dalam rangka mendekatkan dirinya. Jadi kalau orang menyembah patung itu sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara agar mereka lebih dekat kepada Allah dan akan mendapatkan rahmat, dan mereka takut akan azabnya, karena azab Allah itu sesuatu yang harus ditakutkan. Jadi apa yang disembah oleh manusia selain Allah, sesembahan itu sesungguhnya mereka pun mencari jalan bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah agar mendapatkan kasih sayangnya, gitu kalimatnya, ya. Dan mereka takut akan mendapatkan azab, gitu tuh. Jadi kadang-kadang harus dijelaskan yang disembah matahari, bulan,
apapun yang disembah, gunung, arwah, nabi, rasul, malaikat, mereka itu hakikatnya mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka takut kalau Allah mengazabnya. Malah ini disembah-sembah, kan begitu kan? Orang yang disembahnya aja takut sama Allah, ini malah menyembah kepada dia, mengingkari kepada Allah. Terakhir, inna wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha adaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi negeri-negeri yang Allah sudah binasakan itu banyak. Ketika penduduknya sudah tidak beriman, ketika penduduknya sudah tidak mau mendengar seruan para nabi, para rasul, maka Allah azabkan. Sebagaimana diajarnya kaum Ad. Ketika Nabi Hud datang merintahkan mereka untuk melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, ditolak. Maka setelah diperingati ditolak, udah Allah menyerahkan hukuman atau menimpakan hukuman kepada mereka. Begitupun kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, ya kan. Kemudian kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, sama. Mereka diajar ketika sudah diperingatkan. Nah kita juga sama. Ketika alim ulama sudah mengingatkan, ya, ketika orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh mengingatkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menentang aturan Allah dan Rasulnya, tetapi tidak diindahkan, tunggu aja azab. Ya, dan ma'asaba bi musibatin illa bima kasabat aydin nas. Jadi ma'asaba bi musibatin bima kasabat aydikum atau aydin nas. Musibah yang menimpa, azab yang menimpa itu dikarenakan perbuatan kita. Contoh ini, kalau misalnya di satu wilayah itu beredar perjudian, beredar perzinahan, beredar berbagai macam keburukan, maka yang akan mendapatkan hukumannya itu orang yang akan tinggal di sana, ya kan? Bisa jadi ya masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang hancur, akan saling bunuh-membunuh, kan begitu kan? Rusaknya itu dikarenakan memang perbuatan diri sendiri. Maka Allah tinggal ditimpakan azab. Yang memang kalau seandainya itu sudah Allah memang memutuskan, Allah bisa saja memang mendatangkan azab dalam bentuk azab yang petir kah disambar, ya kan, bisa jadi dibelah bumi atau diturunkan dari langit hujan yang berlebihan sehingga timbul banjir. Tetapi datangnya azab dari Allah itu ditundang dikarenakan perbuatan kejahatan dan kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala tadi, dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya melainkan Allah akan membinasakannya sebelum hari kiamat, atau Allah akan siksa penduduknya dengan siksaan yang sangat keras. Itu tuh, ini rumus tuh, dan itu sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Maka kesimpulannya ya, yang pertama, jadilah kita orang-orang yang sabar ihsan. Jaga ucapan kita. Balaslah ucapan keburukan-keburukan itu yang diucapkan oleh orang-orang nekat, orang-orang yang benci sama kita, dengan perkataan yang ihsan, perkataan yang mendoakan. Jangan dibalas ucapan yang buruk dengan ucapan yang buruk. Yang kedua adalah carilah rahmat Allah. Jadi carilah rahmat Allah dengan cara apa? Rahmat Allah itu dicapai dengan ketaatan, dengan iman, amal soleh yang kemudian dijaga dengan ketakwaan. Maka agar kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat, maka baguskan iman, banyakin amal solehnya dengan niat yang benar, cara yang benar, dan jaga amal soleh itu dengan ketakwaan kita dalam setiap saat, dengan keistiqomahan, dengan konsistensi. Maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.